Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Hud alaihissalam sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 69 merupakan pewaris kaum Nabi Nuh alaihissalam melalui jalur Sam. Beliau adalah putra Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin Ad dan nabi-nabi pasca banjir Nabi Nuh alaihissalam yang diutus untuk kaumnya yang bernama kaum Ad. Menurut Ibnu Katsir, nenek moyang kaum Ad adalah generasi keempat dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Ad bin Aus bin Sam bin Nuh alaihissalam. Kaum Ad atau bangsa Ad dikelompokkan sebagai bangsa Arab yang telah punah. Kaum Ad sendiri diperkirakan hidup pada tahun 2000-an sebelum Masehi. Pendapat ini diperkuat oleh adanya ayat Al-Quran yang menyebutkan kaum Ad sebagai pelanjut kaum Nabi Nuh alaihissalam. Al-Quran menggambarkan kaum Ad sebagai kaum superior. Dalam surah Al-A'raf ayat 7 dikisahkan mereka memiliki kekuatan dan perawakan tubuh yang besar dibandingkan umat-umat sebelumnya. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 133-134, mereka dikisahkan mempunyai banyak keturunan, hewan ternak, kebun-kebun dan mata air. Pada ayat tersebut tampak jelas bahwa pencapaian tingkat kebudayaan kaum Nabi Hud alaihissalam lebih maju dibandingkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Pada ayat 128-129 dalam surat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bahwa mereka mendirikan bangunan-bangunan, membuat istana dan benteng-benteng di atas perbukitan dan berharap akan hidup kekal. Bangunan, istana dan benteng-benteng itu bukanlah bangunan sederhana. Ia berbentuk besar, tinggi dan tebal, sehingga membutuhkan banyak manusia dan kemampuan mobilisasi massa serta teknologi tinggi untuk membangunnya. Nabi Hud menjalankan kerasulan di kota Iram, Irama Datil Iman, sebagaimana disebutkan dua kali dalam Al-Quran, merupakan ibu kota kaum Ad di wilayah timur Hadramaut, tepatnya di wilayah Ar-Rubi Al-Khali di daerah luas Arab Saudi Selatan. Daerah itu diperkirakan berkelok-kelok di daerah yang membentang dari Hisma di Sinai sampai daerah suku Syamr. Wilayah ini dikenal juga dengan nama Al-Ahqaf yang secara harfiah berarti bukit-bukit pasir yang miring. Pendapat lain mengatakan Iram terletak di Damaskus karena ada hubungannya dengan Aram yang berkuasa di Damaskus sejak abad ke-11 sebelum Masehi. Dalam buku Hayatul Qulub karya Syed Muhammad Baqir Al-Majlisi dikisahkan, suatu ketika seorang pemuda bernama Abdullah bin Qalab tengah mencari untanya yang hilang. Ia berjalan ke sana ke sini untuk mencari untanya yang hilang itu hingga sampailah ia ke wilayah Ad. Di tengah wilayah yang asing itu, ia menemukan sebuah kota yang dikelilingi oleh parit. Abdullah pun mendekat dan mengira kota itu berpenghuni sehingga ia bisa mencari informasi tentang untanya. Namun setelah mendekat, ia tak berjumpa dengan siapapun yang hendak ke kota itu. Kemudian sampailah Abdullah di gerbang kota itu. Ia turun dari unta betinanya dan menambatkan hewan itu. Abdullah kemudian mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berjalan memasuki kota tersebut. Ia melihat dua gerbang lagi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang pernah ia temui. Gerbang itu terbuat dari kayu dupa dan bertahtakan batu rubi berwarna kuning dan merah yang memancarkan sinar ke arah sekitarnya. Melihat pemandangan ini, ia terpesona. Dibukanya pintu dan ia masuk. Ternyata ia menemukan sebuah kota lagi yang sama berkilau dan sama indahnya dengan kota yang pertama. Ia melihat sejumlah istana di dalamnya yang dibangun dengan pilar-pilar bertahtakan zamrud dan rubi. Semua istana memiliki jendela dan semuanya tersusun dari emas, perak, mutiara, rubi, dan zamrud. Gerbang istana ini pun serupa dengan gerbang di kota sebelumnya yang terbuat dari kayu dupa dan bertahtakan rubi. Lantai istana bertaburan mutiara, misik, dan safran. Ketika memandang ke dalam dan tidak menemukan satu orang pun, ia merasa ketakutan. Istana itu dikelilingi kebun yang ditanami berbagai pohon buah-buahan. Sungai mengalir di bawah pepohonan itu. Abdullah mengira taman ini serupa dengan surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang soleh. Abdullah pun bersyukur karena Allah memberinya kesempatan memasuki surga di dunia. Kemudian ia mengambil mutiara, misik, dan safran sebanyak-banyaknya. Tetapi ia tidak berhasil mencabut satu pun rubi dan zamrud dari sana. Ia pun bergegas keluar menuju untanya dan pulang ke Yaman. Sesampainya di Yaman, Abdullah segera menceritakan perihal kota ajaib yang dikunjunginya kepada teman-temannya. Dengan cepat, kisah itu tersebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Muawiyah melalui Ka'ab bin Akbar. Ka'ab pun menjelaskan kepada Muawiyah bahwa kota yang didatangi Abdullah mirip dengan cerita tentang kota yang dibangun oleh Shaddad, putra Ad. Itu adalah kota Iram yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan sebutan tidak ada kota yang dibangun seperti kota itu. Menurut Ka'ab, selain kaum Ad, ada satu orang lagi yaitu Ad yang pertama. Ia memiliki dua putra, yakni Syadid dan Shaddad. Setelah Ad wafat, mereka menjadi penggantinya dan memperoleh kekuasaan yang membuat kawasan timur dan barat patuh kepada mereka. Kemudian Syadid meninggal sehingga Shaddad menjadi penguasa tunggal. Shaddad merupakan kutu buku.
Maka ketika ia membaca gambaran tentang surga, tentang zamrud dan mutiara serta karunia lainnya, ia lantas berniat membangun surga yang setara dengan surganya Allah. Pembangunan kota itu pun menghabiskan waktu selama 300 tahun. Pada saat itu, usia Syadad sudah menginjak 900 tahun. Orang-orang mengabarkan bahwa tugas membangun surga telah rampung dan Syadad segera memerintahkan mereka untuk membuat parit di sekeliling kota dan mendirikan 1000 kastil di pinggirnya. Lalu, Syadad mengeluarkan perintah kepada warganya untuk pindah ke Zat Al-Iman itu dengan menyiapkan perjalanan selama 10 tahun. Ketika sudah mendekati Zat Al-Iman, tiba-tiba Allah mengutus suara dari langit yang membuat mereka semua mati termasuk Syadad.